Mulai dari bis cepat, satu, dua, tiga, sampai bis cepat, balik belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Jom Traveling ya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan ya untuk kembali menjelajah salah satu kota paling istimewa di Indonesia ya, Yogyakarta. Dan kali ini kita mulai perjalanan dari stasiun Yogyakarta, stasiun tua yang menjadi pintu masuk jutaan orang ke kota Jogja ya. Nah, kita akan keliling kota melintasi kondisi Jogja hari ini, cerita sejarahnya, cerita lokalnya, sampai nanti perjalanan berlanjut menuju ke Kabupaten Gunung Kidul. Bukan cuma yang indah, tapi juga yang berubah ya, dan hal-hal kecil yang mungkin jarang diperhatikan. Yuk kita mulai perjalanannya. Oke teman-teman ya, kita awali tadi perjalanan dari salah satu titik paling ikonik Yogyakarta, yaitu Stasiun Yogyakarta atau yang lebih dikenal dengan Stasiun Tugu ya. Stasiun ini bukan sekedar tempat naik dan turun penumpang ya, tetapi telah menjadi pintu utama masuk ke kota Yogyakarta sejak masa kolonial. Stasiun Yogyakarta mulai beroperasi pada akhir abad ke-19 dan hingga hari ini tetap menjadi simpul transportasi terpenting ya di daerah istimewa Yogyakarta ya. Dan dari tempat inilah ya jutaan orang memulai cerita mereka di Jogja, wisatawan, mahasiswa hingga para perantau. Nah, saat ini stasiun Yogyakarta melayani berbagai rute kereta jarak jauh ya, diantaranya menuju Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya, Malang hingga ke Banyuwangi dengan pilihan kelas ekonomi, bisnis dan juga eksekutif. Selain itu ya teman-teman, stasiun Yogyakarta juga melayani kereta lokal serta KRL komuter lain Yogyakarta Solo ya, yang kini menjadi andalan mobilitas masyarakat. Oh ya, dari kawasan stasiun tadi kita melewati Jalan Jelagran Lor dan juga R. Suprapto ya. Nah, untuk kawasan Jelagran Lor ini merupakan permukiman lama ya, yang tumbuh seiring berkembangnya jalur kereta api dan juga aktivitas perdagangan masyarakat sejak puluhan tahun yang lalu ya. Jadi di sepanjang Jelagran Lor kita masih bisa melihat ya wajah asli Yogyakarta ya, tadi ya, rumah-rumah lama yang berdampingan dengan bangunan baru ya, dan gang-gang sempit yang hidup, dan juga aktivitas warga yang berjalan apa adanya ya. Dan mungkin sebagai informasi juga ya, untuk airport di Yogyakarta sekarang, Yogyakarta punya hak dengan hadirnya Bandara Internasional Yogyakarta ya. Jadi yang berada di Kabupaten Kulon Progo ya. Bandara tersebut menjadi gerbang udara utama bagi Yogyakarta dan wilayah sekitarnya ya, menggantikan peran bandara lama yang kapasitasnya memang sudah terbatas ya. Dengan hadirnya Bandara Internasional Kulon Progo ini mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka akses wilayah barat dan juga mengubah pola pergerakan masyarakat ya. Namun ya, di balik kemajuan tersebut ada juga mungkin tantangan ya, mulai dari perubahan sosial, alih fungsi lahan hingga penyesuaian warga terhadap geliat pembangunan yang cepat ya. Dan di depan ini merupakan Simpang Ngabean ya. Jadi perjalanan kita sudah sampai Simpang Ngabean, salah satu persimpangan penting di kota Yogyakarta ya. Di titik inilah beberapa arah utama kota bertemu yang menuju kawasan Keraton, alun-alun, Wirobrajan hingga ke jalur ke barat Yogyakarta ya. Perjalanan kita lanjut ya, dan di depan kita akan melewati Pasar Serangan ya. Ini kita berada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Nanti di depan ada Pasar Serangan. Nah, pasar ini merupakan salah satu pasar tradisional yang masih bertahan di tengah perkembangan kota Yogyakarta ya. Jadi sejak pagi hari Pasar Serangan memang sudah menjadi tempat bertemunya berbagai aktivitas sekitar ya. Pasar seperti inilah, nah yang sebelah kiri ya, daerah Pasar Serangan ini merupakan denyut kehidupan kota
tak jauh sebelum pusat perbelanjaan modern bermunculan ya. Di pasar Serangan ini transaksi bukan hanya soal jual beli tapi juga soal interaksi sosial. Pedagang dan pembeli saling mengenal ya, biasanya saling menyapa dan menjaga hubungan yang sudah terjalin lama. Dari Simpang Ngabean, inilah perjalanan kita akan mengarah ke kawasan Wirobrajan ya, dan tempat kita singgah untuk makan siang sebelum nanti melanjutkan perjalanan menyusuri wajah ke Yogyakarta yang lain ya, hingga akhirnya nanti kita akan menuju ke Kabupaten Gunung Kidul. Oke, kita istirahat makan siang dulu sebentar ya, nanti kita lanjut. Oke teman-teman ya, setelah rehat sejenak makan siang, kita perjalanan berlanjut ya, dan sekarang kita memasuki kawasan Klitren ya, yang berada di Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Nah, kawasan ini dikenal sebagai wilayah permukiman lama juga ya, seperti halnya tadi Jalan Cilagran Lor ya, yang tumbuh seiring perkembangan kota sejak puluhan tahun lalu. Nah, Klitren memiliki karakter yang khas ya, lingkungan padat, jalan-jalan kampung yang hidup, dan juga aktivitas warga yang berjalan sejak pagi hingga malam hari ramai ya. Dan disinilah kita bisa melihat Yogyakarta sebagai kota hunian, bukan hanya kota wisata. Dan Kecamatan Gondokusuman sendiri ya merupakan salah satu kawasan strategis di Yogyakarta. Letaknya dekat dengan pusat pendidikan, fasilitas kesehatan, serta area perkantoran, sehingga kawasan ini berkembang sebagai wilayah penyangga aktivitas kota ya. Dan hari ini kondisi lalu lintas di kawasan Klitren relatif ramai ya, terutama di jam berangkat dan pulang kerja tentunya ya. Jalan-jalannya tidak terlalu lebar tapi cukup bagus, cukup mulus ya. Kendaraan harus saling menyesuaikan, jadinya sebuah pemandangan yang sudah biasa ya di kawasan pemukiman kota lama seperti ini. Meski demikian, suasana Jogja tetap terasa ya. Dan ini kita berada di Jalan Tunjung Baru ya, yang mana jalan ini memperlihatkan wajah Yogyakarta yang sederhana ya. Di kiri dan kanan nampak ya, kita melihat rumah-rumah warga, usaha kecil, dan juga aktivitas harian yang berjalan apa adanya ya. Bukan kawasan wisata memang ya untuk daerah ini, tapi justru disinilah kehidupan warga kota berlangsung setiap hari ya. Kondisi jalannya sini relatif agak sempit tapi bersih ya. Jalan seperti Tunjung Baru ini menjadi contoh bagaimana Yogyakarta tumbuh secara alami, bukan dengan jalan lebar dan gedung tinggi, tetapi melalui lingkungan-lingkungan kecil yang saling terhubung dan hidup bersama ya. Dari Jalan Tunjung Baru, perjalanan kita akan kembali menyusuri ruas jalan utama yang melanjutkan keliling kota Yogyakarta. Oh iya teman-teman ya, berbicara soal Jogja tentu tidak lengkap tanpa bakpia ya. Bakpia awalnya merupakan makanan hasil akulturasi budaya Tionghoa ya, yang kemudian beradaptasi dengan lidah lokal. Dulu bakpia hanya berisi kacang hijau dan diproduksi rumahan ya. Kini bakpia berkembang dengan berbagai varian ya, ada rasa keju, coklat, kacang merah, hingga isian modern lainnya ya. Dan bakpia bukan sekedar oleh-oleh ya, tapi simbol bagaimana Jogja mampu merawat tradisi sambil mengikuti zaman. Oke, di sebelah kiri ini merupakan Stadion Mandala Krida ya. Jadi teman-teman ya, untuk stadion kebanggaan masyarakat Yogyakarta, Stadion Mandala Krida. Stadion ini bukan hanya tempat pertandingan sepak bola saja ya, tapi juga ada lokasi event besar, kemudian pusat aktivitas olahraga dan simbol kebersamaan warga ya. Stadion ini kerap menjadi saksi euforia supporter dan juga semangat olahraga masyarakat Jogja.
Dan dalam dunia sepak bola ya, Stadion Mandala Krida ini memang dikenal sebagai salah satu kandang tim kebanggaan Yogyakarta ya di berbagai kompetisi nasional. Atmosfernya terasa kuat ketika laga berlangsung ya, supporter memenuhi tribun, sorak-sorai menggema dan semangat kebersamaan memang begitu berasa ya. Secara fasilitas, Stadion Mandala Krida ini terus mengalami penyesuaian dan perawatannya agar tetap layak digunakan. Meski bukan stadion baru, Mandala Krida tetap berfungsi optimal ya sebagai fasilitas olahraga publik sekaligus ruang terbuka bagi warga kota. Nah, dari sisi lokasi, Stadion Mandala Krida berada di kawasan yang cukup strategis ya, dekat dengan pusat kota dan juga mudah diakses dari berbagai arah ya. Namun di waktu tertentu, terutama ya saat ada pertandingan besar atau acara, kawasan ini bisa mengalami kepadatan lalu lintas ya. Dan Stadion Mandala Krida juga menjadi saksi bagaimana olahraga di Yogyakarta berkembang ya, bukan hanya soal prestasi tapi juga soal kebersamaan dan identitas kotanya ya. Dari kawasan tersebut kita bisa melihat bagaimana Yogyakarta menyediakan ruang bagi warganya untuk beraktivitas, berolahraga, berkumpul di tengah kepadatan kota yang terus bertambah. Yogyakarta ini punya banyak hal menarik ya, budaya yang masih hidup, masyarakat yang ramah, serta suasana kota yang relatif bersahabat. Namun ada pula mungkin ya sisi yang menjadi catatan ya, kemacetan di jam tertentu, tekanan pembangunan hingga persoalan sampah. Terkadang saya lihat di beberapa titik ya di kawasan wisata. Jogja bukan kota yang sempurna ya, tapi justru disitulah kejujurannya ya. Dan nampak ya untuk jalan-jalan yang arah kemari ini sudah bagus, nampaknya sudah lebar, dan saya perhatikan ya untuk kondisi jalan-jalan di Jogja ini relatif bagus ya untuk kualitasnya. Dan untuk di sekitaran sini sepertinya sudah jarang kabel-kabel yang di atas ya, jadi mungkin ini udah ditanam, udah underground untuk sekitar sini. Namun untuk di daerah-daerah kota mendekati kayak Malioboro itu masih banyak ya bentangan-bentangan kabel di atas langit ya. Oke teman-teman ya, kalau kita melihat perkembangan kota Yogyakarta, kita harus melihat juga sejarahnya ya. Yogyakarta adalah kota yang tumbuh dari sejarah panjang, bukan kota yang lahir secara tiba-tiba ya. Awal mulanya Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan bermula pada abad ke-18 ketika berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, sejak saat itu Yogyakarta dirancang sebagai kota kerajaan ya, tata ruangnya disusun dengan filosofi yang kuat, mulai dari keraton, alun-alun hingga poros utama kota yang menghubungkan utara dan selatan. Struktur ini menjadi dasar perkembangan kota hingga sekarang. Dan pada masa kolonial, Yogyakarta berkembang sebagai pusat administrasi dan juga pendidikan. Berbagai infrastruktur mulai dibangun, termasuk jalur kereta api, stasiun, serta kawasan pemukiman yang hingga kini masih bisa kita lihat jejaknya ya. Setelah kemerdekaan, Yogyakarta juga memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah nasional ya. Kota ini pernah menjadi ibu kota negara loh, dan sejak itu Yogyakarta dikenal sebagai daerah istimewa dengan sistem pemerintahan yang berbeda ya dari daerah lain di Indonesia. Dan keunikan atau keistimewaan Yogyakarta memang bukan hanya soal pemerintahan ya, tetapi juga soal budaya dan pendidikan. Seiring waktu ya, Yogyakarta tumbuh menjadi kota pelajar, menarik pendatang dari berbagai daerah Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu, nggak kenal, nggak pernah dengar yang namanya Universitas Gadjah Mada? Nah, itulah salah satu pusat pendidikan yang ternama di kota Yogyakarta ya. Dan kalau kita jalan-jalan di daerah Malioboro ya, kita bisa melihat kesederhanaan dan juga identitas Jogja ya, kota Jogja yang mereka pertahankan, seperti ada masih banyak beca, andong, dan juga pasar-pasar tradisional ya. Nah, memasuki era modern ini ya, perkembangan kota Yogyakarta semakin terasa ya. Jumlah penduduk bertambah, aktivitas ekonomi meningkat, dan juga sektor pariwisata berkembang pesat ya. Namun karena wilayah kota Yogyakarta relatif kecil, pertumbuhan ini mendorong perkembangan ke daerah sekitarnya seperti daerah Sleman dan juga daerah Bantul. Nah, saat ini Yogyakarta menghadapi tantangan sebagai kota yang terus tumbuh tetapi memiliki keterbatasan ruang, kepadatan lalu lintas di jam tertentu
tertentu, kemudian tekanan terhadap ruang terbuka, serta peningkatan volume kendaraan yang menjadi persoalan yang nyata ya. Namun di sisi lain ya, Yogyakarta masih berupaya mempertahankan identitas kotanya ya. Bangunan bersejarah tetap dijaga, kawasan budaya dipertahankan, dan aktivitas tradisional masih hidup berdampingan ya dengan kehidupan modern. Nah, hadirnya Bandara Internasional Yogyakarta di wilayah barat daerah istimewa Jogja juga membawa perubahan besar ya. Akses ke Yogyakarta semakin terbuka, arus wisata meningkat, dan pergerakan ekonomi semakin luas. Tidak hanya terpusat di pusat kota saja ya. Dan hari ini ya teman-teman, Yogyakarta adalah kota yang berada di antara tradisi dan juga modernitas ya. Bukan kota metropolitan besar, tapi juga bukan kota kecil yang statis ya. Nah, Yogyakarta terus bergerak, menyesuaikan diri sambil berusaha menjaga nilai-nilai yang menjadi jati dirinya. Dan itulah yang kita lihat ya sepanjang perjalanan ini ya, sebuah kota dengan sejarah panjang, dinamika hari ini, dan tantangan di masa mendatang. Dan dengan berkembangnya kota ya, perkembangan juga dengan perkembangan jalan di tol di Yogyakarta ya. Perkembangan infrastruktur jalan tol di Yogyakarta ini merupakan bagian dari strategi nasional dan juga regional ya, untuk meningkatkan konektivitas, mobilitas, dan juga pertumbuhan ekonomi. Bukan hanya soal jalur arteri dalam kota ya, tapi juga menghubungkan Yogyakarta dengan wilayah lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat ya. Nah, saat ini ya proyek jalan tol Yogyakarta Bawen tengah dibangun ya, dan termasuk dalam proyek strategis nasional yang dikelola oleh PT Jasa Marga Jogja Bawen ya. Jalan tol ini dirancang untuk membentang sepanjang sekitar 75 km ya, cukup panjang ya. Namun hanya sebagian kecil yang masuk wilayah Yogyakarta ya, sebagian besarnya itu berada di Jawa Tengah. Nah, tujuan utama proyek ini tentunya menghubungkan Yogyakarta dengan kota-kota utara Jawa seperti Solo dan juga Semarang, kemudian mempercepat mobilitas dan juga hubungan ekonomi ya, mendukung pengembangan wisata seperti Candi Borobudur dan juga destinasi lainnya, dan mengintegrasikan Yogyakarta ke jaringan tol Trans Jawa yang sudah ada ya. Dan ini mungkin diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal ya, serta sektor pariwisata tentunya ya. Dan status terkini ya pembangunan mengenai jalan tol ini ya, kalau saya baca-baca di beberapa literatur, 2 seksi awal termasuk yang di Sleman menuju wilayah Jawa Tengah sudah memasuki konstruksi aktif dan progresnya terus meningkat katanya ya. Targetnya jalan tol ini mulai dapat difungsikan secara bertahap pada awal tahun 2026 ya, khususnya seksi yang paling dekat dengan Yogyakarta. Ini berarti dalam beberapa waktu ke depannya, beberapa bulan mungkin ya, bulan ke depan kita bisa melihat tol ini mulai digunakan secara fungsional, meski seluruh ruas memang belum selesai ya. Selain tol Yogyakarta Bawen, ada juga tol Solo Yogyakarta ya, yang menuju ke Airport Kulon Progo ya. Oke teman-teman ya, untuk kali ini sampai di sini dulu untuk perjalanan kita di Yogyakarta ya, dan ini kita mengarah ke arah Kabupaten Gunung Kidul ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai ya, dan jangan lupa dukung terus channel Jom Traveling ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.